Halo Halo semuanya. semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai materi kami yaitu reaksi kimia terhadap hujan asam. Tapi sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Saya Lili Kristania Rumbi. Saya Jospin Alvaria Marianden. Saya Yudar. Saya Marcela Sarungo. Saya Sabdeis dan ada satu teman kami lagi yaitu Felix. Selamat menyaksikan. Baik, jadi yang pertama kita akan membahas apa itu hujan asam. Jadi, kenapa kata hujan dan kata asam ini disatukan? Apakah rasanya hujan ini asam? Tentu saja tidak. Jadi hujan asam ini memiliki sifat asam. Nah, apa itu asam? Jadi, di kimia kita mengenal kata pH. pH ini ada dua, yaitu semakin rendah pH-nya maka semakin asam dan semakin tinggi pH-nya maka semakin basah. Nah, kalau dia di pertengahan yaitu di pH 7, maka dia netral, contohnya yaitu air. Nah, hujan asam ini terdiri atas dua senyawa, yaitu asam sulfat dan asam nitrat. Asam sulfat dan asam nitrat termasuk dalam bahan kimia korosif. Bahan kimia korosif ini adalah bahan kimia yang apabila terkena kulit akan menyebabkan infeksi, iritasi, dan bahkan luka bakar. Nah, bisa dibayangkan bagaimana jika hujan asam yang terdiri atas asam sulfat dan asam nitrat ini turun dalam bentuk hujan. Apa dampaknya bagi manusia, hewan, tumbuhan, tanah, dan bangunan-bangunan yang ada di bumi. Jadi, mari kita bahas penjelasannya. Lalu, bagaimana persamaan reaksi dari hujan asam? Jadi, hujan asam ini berasal dari dua senyawa, yaitu asam sulfat dan asam nitrat. Asam sulfat ini berasal dari sulfur dioksida, sedangkan asam nitrat berasal dari nitrogen dioksida. Nah, sulfur dioksida dan nitrogen dioksida ini berasal dari hasil pembakaran fosil. Nah, contoh hasil pembakaran fosil yaitu bahan bakar minyak bumi dan batu bara. Nah, dari pembakaran dua itu contohnya yang terjadi pada pembangkit listrik itu akan menghasilkan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Nah, apabila sulfur dioksida ini naik ke atas udara dan bereaksi dengan oksigen, maka akan tercipta sulfur trioksida atau SO3. Apabila sulfur trioksida ini bereaksi dengan air di udara, maka akan tercipta asam sulfat. Nah, kembali ke nitrogen dioksida. Apabila nitrogen dioksida ini bereaksi dengan OH di udara, maka akan tercipta asam nitrat. Nah, apabila asam sulfat dan asam nitrat ini larut dalam air dan turun dalam bentuk hujan, itulah yang kita sebut dengan hujan asam. Berikut beberapa isu utama yang disebabkan oleh hujan asam. Yang pertama, kerusakan ekosistem perairan. Hujan asam meningkatkan keasaman air di sungai, danau, dan waduk. pH air yang rendah mengganggu keseimbangan ekosistem dan membahayakan kehidupan akuatik seperti ikan, amfibi, serta mikroorganisme. Spesies yang sensitif terhadap perubahan pH seperti ikan trout dan salmon bisa mengalami penurunan populasi atau bahkan punah di daerah tertentu. Yang kedua, penurunan kesuburan tanah. Hujan asam mencuci unsur hara penting seperti kalsium, magnesium, dan kalsium dari tanah. Tanah yang asam membuat tanaman sulit menyerap nutrisi, sehingga pertumbuhan tanah terganggu. Mikroorganisme dalam tanah yang membantu proses Kedua, penurunan kesuburan tanah. Hujan asam mencuci unsur hara penting seperti kalsium, magnesium, dan kalsium dari tanah. Tanah yang asam membuat tanaman sulit menyerap nutrisi, sehingga pertumbuhan tanah terganggu. Mikroorganisme dalam tanah yang membantu dekomposisi juga bisa terpengaruh, menyebabkan gangguan dalam rantai makanan. Yang ketiga, kerusakan hutan. Asam dalam hujan asam dapat merusak daun dan menghambat proses fotosintesis. Pohon menjadi lebih rentan terhadap penyakit, serangga, dan perubahan iklim. Hutan di daerah pegunungan lebih rentan terkena dampak karena sering terkena kabut dan hujan asam dengan konsentrasi tinggi.
Asam dapat memperburuk kualitas lingkungan melalui reaksi kimia yang membentuk hujan asam melalui polutan seperti sulfur dioksida atau SO2 dan nitrogen oksida atau NOx yang dilepaskan ke atmosfer dari aktivitas manusia seperti pembakaran fosil. Ketika polutan ini bereaksi dengan air, oksigen dan bahan kimia lainnya di atmosfer, mereka membentuk asam sulfat dan asam nitrat. Asam ini kemudian jatuh ke bumi bersama hujan, menyebabkan berbagai masalah lingkungan. Baik, jika kami adalah seorang ilmuwan, inovasi yang akan kami ciptakan untuk mengurangi dampak negatif dari hujan asam terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon atau CSS generasi lanjut. Inovasinya yaitu mengembangkan material dan proses baru yang lebih efisien dan ekonomis untuk menangkap CO2 dari sumber emisi industri dan pembangkit listrik. Manfaatnya yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan dan mencegahnya lepas ke atmosfer. Pengaplikasiannya bisa kita temukan pada pembangkit listrik tenaga batu bara, pabrik semen, dan industri lainnya yang menghasilkan emisi CO2 dalam jumlah besar. Yang kedua yaitu katalis pengurangan emisi NOx dan SO2 yang lebih efektif. Inovasinya yaitu merancang katalis baru yang lebih teratur dan aktif untuk mengubah NOx dan SO2 menjadi zat yang tidak berbahaya. Manfaatnya yaitu mengurangi emisi NOx dan SO2 dari kendaraan bermotor, pembangkit listrik, dan industri. Pengaplikasiannya bisa kita temukan pada kendaraan bermotor, pembangkit listrik, dan industri yang menghasilkan emisi NOx dan SO2. Yang ketiga yaitu teknologi konservasi gas buang industri yang terintegrasi. Inovasinya mengembangkan sistem terpadu untuk menghilangkan polutan dari gas buang industri, termasuk partikel, logam berat, dan gas asam. Manfaatnya yaitu mengurangi emisi polutan berbahaya dari industri secara signifikan. Pengaplikasiannya bisa kita temukan pada berbagai jenis industri seperti pabrik kimia, pabrik logam, dan pabrik semen. Nah, hal-hal apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengurangi efek negatif dari reaksi kimia hujan asam? Yang pertama ada matikan lampu dan peralatan elektronik saat tidak digunakan. Yang kedua ada gunakan lampu hemat energi atau LED dan peralatan rumah tangga yang efisien. Yang ketiga ada menggunakan transportasi umum, bus, kereta api jika memungkinkan. Yang keempat ada bersepeda atau berjalan kaki untuk jarak yang dekat. Dan yang terakhir yaitu beli produk yang tahan lama dan berkualitas. Baik, jadi apakah Anda pernah mendengar kata hujan asam sebelumnya? Ya, saya pernah mendengar. Ya, dari mana Anda pernah mendengar kata hujan asam? Saya pernah mendengar hujan asam ketika saya mengikuti seminar ramah lingkungan di Sangaula, tepatnya baru-baru ini, dan saya belajar sedikit tentang apa itu hujan asam. Jadi apakah Anda bisa menceritakan sedikit bagaimana itu hujan asam yang telah Anda pelajari sebelumnya? Jadi salah satu dampak dari perubahan iklim adalah hujan asam. Itu dimana ketika pH air naik dan meningkatkan ketidakasaman dari air. Dan dampak dari hujan asam itu adalah menurunnya kesuburan tanah yang berdampak pada ketersediaan pangan yang ada di bumi. Oke, sekian dari kami. Terima kasih.